Apakah doa bisa mengubah segalanya? Tenang, sebelum kita bicara tentang doa, izinkan aku mengajakmu jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu berada di titik hidup di mana kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menangis di malam hari, tapi hidup tetap terasa berat? Di titik itu, pertanyaan ini biasa muncul bukan dari mulut, tapi dari hati. Apakah doa benar-benar mengubah segalanya? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman. Pertanyaan ini lahir dari jiwa yang lelah, dari hati yang terlalu lama menahan beban. Dan justru orang-orang yang bertanya seperti inilah yang sebenarnya sedang berada sangat dekat dengan Tuhan. Banyak orang salah paham tentang doa. Mereka mengira doa adalah transaksi. Aku minta Tuhan memberi, aku memohon, hidup langsung berubah. Padahal doa bukan alat untuk mengendalikan hidup. Doa adalah cara agar hidup tidak mengendalikan kita. Doa bukan tentang memaksa takdir. Doa adalah tentang menyelaraskan diri dengan rencana yang lebih besar, rencana yang seringkali tidak kita pahami saat ini, tapi akan kita syukuri di masa depan. Ketika kamu berdoa, sebenarnya ada dua hal yang sedang terjadi. Yang pertama, kamu sedang berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, dan ini yang sering kita lupakan, Tuhan sedang membentukmu. Doa yang belum dijawab bukan doa yang diabaikan. Ia sedang diproses, dan proses itu seringkali tidak terjadi di luar, tapi di dalam dirimu. Karena coba perhatikan baik-baik. Seringkali hidupmu tidak langsung berubah setelah berdoa, tapi caramu menghadapi hiduplah yang berubah. Yang dulu mudah marah, kini lebih sabar. Yang dulu ingin menyerah, kini bertahan sedikit lebih lama. Yang dulu merasa sendirian, kini merasa ditemani meski keadaan masih sama. Itulah tanda doa sedang bekerja. Doa tidak selalu mengangkat beban dari pundakmu. Kadang ia menguatkan punggungmu agar mampu menanggungnya. Dan disitulah letak keajaibannya. Ada orang yang berdoa agar jalannya dimudahkan, namun Tuhan justru memberinya jalan terjal, karena di sanalah kekuatannya tumbuh. Ada yang berdoa agar dijauhkan dari kesedihan, namun Tuhan mengizinkan air mata jatuh, karena dari sanalah hatinya menjadi lembut dan penuh empati. Doa tidak selalu mengubah situasi, tapi doa selalu mengubah posisi kita di dalam situasi itu. Sahabat jiwa, jika hari ini kamu merasa doamu belum dijawab, mungkin Tuhan sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat keinginanmu terwujud, tapi seberapa dalam hatimu bertumbuh. Jangan berhenti berdoa hanya karena kamu belum melihat hasil. Benih yang ditanam hari ini tidak langsung menjadi pohon besok pagi. Ia tumbuh dalam diam, dalam gelap, dalam tanah, dan justru di sanalah kekuatannya dibentuk. Begitu juga doa. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap air mata yang jatuh saat kamu bersujud, setiap keluhan yang kamu bisikkan dalam sepi, tidak ada satupun yang sia-sia. Kadang doa dikabulkan dengan iya, kadang dengan tunggu, dan kadang dengan aku punya rencana yang lebih baik. Tapi satu hal yang pasti,
Doa tidak pernah berakhir dengan kekecewaan, kecuali bagi mereka yang berhenti percaya. Jika kamu masih berdoa, itu artinya harapanmu belum mati. Dan selama harapan masih hidup, hidupmu belum selesai. Jadi, apakah doa bisa mengubah segalanya? Jawabannya mungkin bukan seperti yang kamu bayangkan. Doa tidak selalu mengubah dunia di sekitarmu secara instan, tapi doa mengubah dunia di dalam dirimu. Dan ketika di dunia dalam dirimu berubah, cara kamu berjalan, memilih bertahan, dan bangkit akan mengubah segalanya. Teruslah berdoa, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar kamu tidak diciptakan untuk berjalan sendirian.